Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengeklik video ini. Hati siapa yang tak sakit hati apabila suami atau istri kita sering pergi bersama orang lain lawan jenis dengan spekulasi itu hanya teman dekat, itu kerabat kerja. Pada video kali ini saya akan menceritakan ringkasan cerita film horor Malaysia dengan judul Nasi Tangas atau Nasi Kangkang. Film ini dirilis pada tahun 2014 dengan disutradarai oleh Hasyim Rejab dan dibintangi antara lain oleh Adibah Yunus dengan peran tokoh Mira. Lantas seperti apa kisahnya dan gini ceritanya. Ini Fatin dan ini Hari. Mereka berteman dekat sejak kecil sekaligus partner kerja. Kalau ini Mira. Mira dan juga Hari akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Kedatangan Mira adalah untuk minta pendapat Hari tentang cover undangan yang akan digunakan nantinya. Tapi Hari tak mau ribet, malah dia menyuruh Fatin yang memilihnya. Saat acara pernikahan, Fatin hendak mengambil gambar kedua mempelai. Namun ia dikagetkan sosok misterius. Spontan saja Hari memberikan simpatiknya kepada Fatin. Malam pertama, Hari masih membicarakan soal Fatin. Mira pun dibuat dongkol olehnya. 3 bulan kemudian, Mira positif hamil. Ia mengunjungi tempat kerja Hari. Namun ia memergoki Hari bersama Fatin. Mira merasa kesal. Nampaknya abang dah tak peduli lagi ke Mira. Mira ini hamil. Hari kemudian merasa senang. Tapi boro-boro memberi perhatian malah Hari menelpon Fatin untuk memberitahukan bahwasannya istrinya itu hamil. Fatin, bini saya hamil lah. Suatu ketika Mira memergoki ibu sedang melakukan ritual nasi kangkang. Ibu yang sudah tertangkap basah kemudian menjelaskan kenapa ia melakukan semua ini. Yakni lantaran ia tak kuat dengan sikap kasar ayah Mira. Dengan ritual tersebut dimaksudkan agar suaminya hanya mencintainya seorang dan tunduk semua perintahnya. Ibu Mira kemudian memberi saran kepada Mira agar dirinya melakukan hal yang sama. Karena ia paham bahwa Hari tak pernah memberi perhatian kepada Mira. Namun Mira ragu untuk melakukan hal itu. Mira memperkenalkan Faiz kepada Fatin. Tentu saja Hari tahu pertemuan itu. Di rumah Hari memaki-maki Mira. Hari kesal, kenapa dijodoh-jodohkan kayak begitu? Faiz tuh tak cocok dengan Fatin. Namun Mira menepis perkataan Hari. Mira menyudutkan Hari bahwasannya dirinya itu sebenarnya cemburu. Kau nih cemburu. Hari kemudian merasa kesal juga dan pergi meninggalkan kamar. Mira kemudian mengamuk kesal, namun dirinya terpeleset jatuh dan mengakibatkan keguguran pada kandungannya. Hari ini Fatin ditemani Faiz berkunjung ke rumah Hari. Maksud kedatangannya adalah untuk memberikan semangat kepada Hari yang merenungkan kesalahannya yang menyebabkan Mira keguguran. Ibu Mira menyuguhkan nasi kangkang dan dipersilahkan untuk dimakan. Ketika Faiz membukanya, ia melihat sosok misterius berdiri di samping Ibu Mira. Ia kemudian tidak memakannya dan ia segera bergegas meninggalkan rumah Hari. Di rumah, Fatin mengalami kejadian-kejadian mistis yang meneror dirinya. Ternyata Faiz membuntuti Fatin karena ia khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa Fatin. Ketika di kafe, Fatin yang tertidur dikagetkan kedatangan Mira. Fatin menanyakan Hari di mana? Ia kemudian mencari di sekitar tapi tak ada. Kemudian ia menelpon Hari. Dari seberang telepon, Hari mengatakan bahwa Mira sedang berada di dekatnya. Seketika aura mistis mencekam datang.
Hari mengatakan kepada Mira bahwa ia akan pulang larut malam karena di kafe sedang ramai pengunjung. Mira yang terlanjur putus asa memantapkan hati untuk menemui dukun ditemani oleh ibunya. Dukun mengatakan ritual nasi kangkang akan lebih manjur jika dilakukan menjelang subuh. Dan dalam pertemuan itu ibu Mira mengatakan bahwa ia telah mengguna-gunai Fatin. Ibu Fatin mengunjungi rumah Fatin. Ia mengkhawatirkan keadaan Fatin. Hari mengatakan kepada Mira ia akan pergi nonton bola dengan Kevin. Padahal sebelumnya Maria sudah mengatakan Mira ingin nonton wayang ditemani oleh Hari. Tapi Hari bodo amat pergi meninggalkan rumah. Namun Mira membuntuti Hari dan mendapati bahwa Hari sedang asyik nonton bola bareng Fatin. Tengah malam saat Hari terlelap tidur, Mira benar-benar melakukan ritual nasi kangkang. Dan esoknya hidangan nasi goreng dari nasi kangkang telah disajikan Mira untuk sarapan Hari. Tapi Hari enggan sarapan. Hari yang kasihan akhirnya mau memakannya, tapi nanti, ini dibungkus aja. Dan setelah menjelang siang, ketika Hari hendak makan nasi itu, ia mencium dan merasa bahwa nasinya kayak basi gitu. Hari kemudian meminta pendapat Fatin dan menyuruhnya untuk mencium. Tapi Fatin ini malah mencicipinya. Nasinya enak. Hari dengan lahap kemudian menghabiskan nasi itu. Di rumah Mira ragu dan was-was apa benar ritualnya berpengaruh kepada Hari atau enggak. Apa benar Hari memakannya tadi apa enggak. Tapi Hari kemudian menunjukkan birahinya. Sepertinya itu berhasil. Dan hari-hari berikutnya si Hari ini jadi manja dan bermalas-malasan di rumah karena ia tak ingin jauh dengan Mira. Namun efek yang dirasakan pada Fatin, selepas kerja ia muntah dan ada sosok yang memakan muntahannya itu. Dan Fatin ini masih terus diteror. Esoknya ibu Fatin menelpon Fatin dari seberang telepon. Ibu Fatin mengatakan firasatnya bahwa sepertinya Mira telah mengguna-gunai Fatin. Tapi Fatin menepis perkataan ibunya. Mana mungkinlah, mereka kan teman dekatku, Bu. Hari yang sudah terpengaruh sihir datang ke kafe, tapi ia bermalas-malasan di sana. Ditegur Fatin malah marah-marah. Tapi mendadak Hari sadar dan merasa aneh kenapa dirinya melakukan hal itu. Ia kemudian merenung, kenapa gitu. Kemudian Mira datang menjemput Hari. Tiba-tiba wajah Hari ini jadi sumringah sekali. Mira mengatakan kepada ibunya, kok suaminya malah jadi malas-malesan. Tapi ibunya bilang itu cuma awal-awal, nanti juga terbiasa, dan ia akan menuruti semua perintahmu. Kemudian Mira mencobanya. Maria mengajak Hari untuk berbelanja besok. Nah, esoknya Hari ke kafe dan mengambil semua uang yang ada di kasir untuk keperluan belanja. Ditegur Fatin malah marah-marah. Ini saya perlulah. Kinerja dan keuangan kafe ternyata sudah dikatakan bangkrut dan tutup. Diliputi rasa kecewa, Fatin pulang ke rumah dengan keadaan terpejam matanya, berjalan menuju kamar mandi. Kemudian ia terlelap dan dikagetkan dengan teror-teror. Ibu Fatin kemudian membawanya ke pengobatan. Dari pengobatan itu Pak Ustadz menjelaskan apa yang Fatin muntahkan itulah benda yang digunakan untuk mengguna-gunainya. Orang yang melakukan itu sepertinya sangat benci kepadamu. Dan karena benda itu kamu jadi sering mengalami hal-hal ganjil. Suatu ketika ayah Mira terbangun dari tidurnya untuk melayani istrinya yang katanya kepanasan.
Tapi tiba-tiba ia melihat sosok misterius yang bersama istrinya itu. Hari mengatakan bahwa kafe sedang ada masalah dan ia harus pergi secepatnya untuk membahasnya. Tapi Mira tidak mengizinkannya pergi. Jika ia pergi, maka Mira akan marah. Anehnya kalau Mira marah, Hari ini langsung tertunduk lemah dan juga bingung. Akhirnya Mira mengizinkannya. Fatin bersama Faiz hendak mengajak Hari pergi untuk berobat. Padahal Hari sudah mengiyakan dan hendak pergi. Tapi tiba-tiba sosok misterius membuat Hari menolak ajakan Fatin untuk berobat. Hari sudah tak nafsu makan lagi. Mira mencurigai bahwa Hari sudah mengetahui nasi kangkang yang selama ini ia berikan kepada Hari. Kemudian ia menemui dukun. Dan dukun memberikan saran bahwa ritual tersebut berlaku juga untuk minuman. Namun, ada bahan campurannya, yakni ujung rambut, ujung kuku, dan ujung usus atau kotoran manusia. Racikan minuman itu digunakan Mira untuk campuran memasak. Hari sangat menikmati makanan yang Mira buat. Ibu Mira tiba-tiba dikagetkan dengan sosok ayah Mira yang tiba-tiba menendang nasi yang ia pegang, kemudian menjambak memaki-maki ibu Mira. Dan ia mengatakan bahwa sebenarnya dirinya sudah mengetahuinya sejak lama, karena dirinya sudah pernah datang ke pengobatan dan ia sudah sembuh. Dan kali ini ia berhasil memergoki ibu Mira. Ayah Maria ini kelewat emosi dan ia berusaha mencekik atau membunuh ibu Mira. Tapi rupanya sosok yang telah bersama ibu Mira melawan dan melindungi ibu Mira. Ayah Mira lah yang kemudian tewas secara misterius. Ketika bertaziah, ibu Fatin berbisik kepada Fatin bahwa sebelum meninggal katanya ayah Mira dan juga ibu Mira ini sempat ribut. Karena ayah Mira katanya memergoki ritual yang dilakukan ibu Mira selama ini. Esoknya Hari dan Fatin bertemu di kafe untuk membicarakan harta gonogini mengenai kafe itu yang sudah dikatakan bubar. Tapi menurut Fatin itu semua tak penting. Silahkan ambil semua untukmu. Yang terpenting bagiku adalah kamu Hari, kamu ini teman baikku. Please ayo pergi untuk berobat. Please ayo pergi untuk berobat. Aku tak mau kau mati seperti ayah Mira. Akhirnya Hari mau pergi berobat. Di sana ia dibukakan mata dan melihat apa yang selama ini Mira lakukan kepadanya. Mira kembali was-was. Apa yang harus ia lakukan lagi? Karena si Hari sudah merasakan ketakutan semenjak kematian ayah Mira. Mira bertanya pada ibunya, tapi ibunya sudah tidak bisa berkata-kata, mungkin seperti depresi. Dan Mira pun akhirnya memutuskan untuk menemui dukunnya itu lagi. Dukun kemudian menyarankan agar Mira melakukan ritual nasi kangkang yang paling dahsyat. Kebetulan Mira lagi datang bulan, jadi pas, kata dukun. Ritualnya sama, namun nasinya harus beras hitam. Tapi sebelum ritual itu, syarat yang harus Mira lakukan adalah tidur bersama laki-laki lain. Modus nih. Mira bingung dong. Mana mungkin? Dan laki-laki siapa yang hendak saya cari? Kemudian dukun menjawab, ya, kalau bingung saya bisa membantunya. Siapa lagi kalau bukan dukun itu? Hari datang bersama Pak Ustadz menggerebek rumah dukun itu. Ia melihat Mira termenung dalam kelambu. Tapi ternyata itu hanyalah makhluk halus yang menyerupai Mira. Dukun kemudian datang memberontak dan berusaha untuk menyerang. Hari dengan emosi penuh melawan dukun itu dan melakukan pukulan secara bertubi-tubi. Sang dukun ini sempat mengambil keris, mungkin akan digunakan untuk melawan. Tapi pada akhirnya dukun itu tewas terduduk dan keris itu menembus selangkangannya. Kemudian Hari bergegas menuju rumah untuk menemui Mira.
Di rumah, Mira tengah melakukan ritual tersebut. Namun karena pendarahan hebat, ia tak kuat melanjutkan untuk merapal mantra sambil ngakang. Ia terkulai lemas. Hari datang, kemudian berlari mendekati Mira. Tapi Mira ternyata telah dirasuki oleh sosok lelembut. Mira kemudian berlari keluar dan terus memberontak, menghajar si Hari. Ustadz dari kejauhan terus merapal doa-doa agar sosok itu keluar. Setelah cukup lama, sosok itu akhirnya keluar. Mira tersadar. Namun Mira ini mengalami depresi yang sama seperti ibunya. Dan sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor Malaysia dengan judul Nasi Tangas atau Nasi Kangkang. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. See you next time.